Tuan Dmitri memberitahu pada Hans bahwa Mikhailovich Lukinov bersama anak perempuannya akan berkunjung ke kantor Oilsprom untuk mengajukan pembelian minyak mentah dengan jumlah yang sangat besar. Mikhailovich sudah menyiapkan uang sebanyak $100 juta sebagai DP-nya saja. Lukas hanya punya sedikit sumber minyak mentah di Rusia, dan selebihnya mereka terkadang mengandalkan pembelian dari luar. Selama ini Lukas tidak pernah membeli langsung kepada Oilsprom karena dua perusahaan tersebut punya persaingan yang cukup kuat. Bukannya Oilsprom tidak mau dan tidak mampu, hanya saja cara yang dilakukan oleh Lukas sangat licik. Tuan Dmitri awalnya bingung. Jika beliau tidak memenuhi tuntutan salah satu dari tiga, berarti perusahaannya dalam bahaya. Namun Tuan Dmitri akhirnya tahu, Lukas si pesaing yang tidak pernah bisa melampaui Oilsprom ini rupanya tidak bisa bersaing secara sehat. Apakah Mikhailovich lupa seberapa besar Vadeika Energy? Apa dia sudah gila ingin bermain api bersama Tuan Dmitri? Di Istana Valaam, Hans menggeram. Ada seringai di wajahnya. Aku tidak perlu ke kantor Vadeika Energy ataupun ke kantor Oilsprom, Ayah. Aku bisa mengurus mereka dari sini. Dari laptopnya Hans bisa melihat situasi di sekitar kantor Oilsprom. Kemampuan hacking Hans tidak ada yang meragukannya. Dia melihat Alyona berjalan bersama Mikhailovich dan baru saja masuk kantor. Ayah, silakan hubungi Presiden Direktur Oilsprom sekarang. Jangan pernah menyetujui permintaan mereka apapun alasannya. Jika mereka mengancam, terima saja ancaman mereka. Jangan pernah takut. Hans makin menggeram. Lalu, ada beberapa hal lain juga yang disampaikan oleh Hans pada ayahnya. Segera Tuan Dmitri menghubungi Harry Gorbachev. Hans mengklik kamera CCTV yang berada di parkiran. Dia melihat Mark tengah berdiri di samping mobilnya. Sekarang dia akan membuat perhitungan terhadap Alyona dan Mark di kantor Oilsprom. Alyona yang sebentar lagi menjabat sebagai salah satu manajer di Lukas, sengaja diajak oleh Mikhailovich untuk diberikan pembelajaran. Alyona tampil menawan meskipun dia hanya jadi patung. Di ruang kerja di Rut Oilsprom, Harry menyambut baik kedatangan pimpinan tertinggi Lukas bersama putrinya. Namun, dengan berat hati Harry menyampaikan bahwa Oilsprom tidak bisa menyetujui kemauan Lukas. Mendengar itu, Mikhailovich terperanjat. Bagaimana dengan dua perusahaan migas lainnya? Apa usulan mereka disetujui? Tanyanya penasaran. Wajahnya ketar-ketir. Harry menegakkan bahu dan menjawab. Sesuai dengan keputusan pemilik Vadeika Energy, Tuan Besar Dmitri Vadeika, bahwa Oilsprom menyetujui usulan dua perusahaan tersebut dan tidak untuk Lukas. Biji mata Mikhailovich rasanya mau meloncat keluar. Mulutnya menganga lebar. Saya tidak percaya. Apa alasan Tuan Dmitri menolak permintaan saya? Jika Oilsprom tidak menyetujui usulan saya, Lukas bisa mengalami kerugian besar selama 6 bulan ke depan. Harry tidak peduli dengan wajah shock menyeramkan itu. Baginya, suara membentak itu tidak akan mengubah keputusan yang telah diberikan. Harry patuh pada bos besarnya. Sesuai dengan apa yang tadi dikatakan Hans pada ayahnya, Harry pun tugasnya hanya penyambung lidah. Dia berkata tegas pada Mikhailovich, Tuan Dmitri tidak senang dengan kehadiran anak perempuan Anda, Alyona, yang baru saja menyakiti perasaan seorang pria, padahal sudah 4 tahun menjalin hubungan. Putri Anda pembawa sial. Jidat Mikhailovich berkerut 3. Kedua sudut bibirnya pun ikut berkerut. Lalu dia menoleh ke arah Alyona dan berkata dengan sangat heran, Kau tidak berbohong, Alyona? Alyona tersentak. Dia dinilai sebagai pembawa sial. Tiba-tiba wajahnya sangat meleleh. Bibirnya turun seperti bibir nenek-nenek. Perlahan kepalanya pun menunduk. Alyona membisu. Tidak ingin ada perdebatan di antara ayah dan anak, Harry melanjutkan. Dan pembawa sial terbesar adalah pria bernama Mark. Apa dengan membawa Mark ke Oilsprom dengan lantaran bapaknya manajer di sini kemudian usulan ini bakal diterima? Sepasang kuping Mikhailovich rasanya mau meledak. Proyek besar-besaran selama 6 bulan dalam rangka menutupi krisis ini bisa batal lantaran dua pembawa sial yang pergi bersamanya, sebuah alasan yang tidak masuk akal. Tapi Tuan Dmitri bukan orang bodoh. Tuan Dmitri koneksinya luas dan banyak tahu segala hal. Bahkan, urusan pribadi putrinya saja beliau sampai tahu. Mikhailovich kikuk. Dia menatap bingung dan berkata dengan terbata-bata. Jadi harus saya apakan putriku dan kekasih barunya? Harry menjawab dengan tenang.
Sesuai dengan perintah Tuan Dimitri, mereka berdua tidak akan mendapat perlakuan apapun. Hanya saja proposal ini jelas tidak akan diterima. Tidak bisa seperti itu, Mikhailovich ngamuk. Apa hubungannya antara usulan yang saya bawa dengan urusan pribadi anak saya? Terserah, mereka berdua pembawa sial atau bukan, yang penting proposal ini disetujui. Harry menggeleng sambil tersenyum ramah. Tidak bisa, keputusan Tuan Dimitri sudah bulat. Sekarang silakan keluar dari kantor dan bawa pulang dua pembawa sial itu. Sementara di istana milik Tuan Dimitri, Hans sudah menemukan keberadaan si hacker yang sebentar lagi akan melakukan peretasan di Oilsprom. Tidak butuh waktu lama bagi Hans. Segera dia mengirimkan titik lokasi tersebut kepada pihak kepolisian dan Vadeka Army. Jika dibiarkan, pelaku yang sudah dibayar sebesar $50.000 tersebut akan menyerang sistem keamanan serta memanipulasi beberapa aliran minyak. Intinya, proses di kantor dan di kilang akan terganggu sehingga Oilsprom akan mengalami kerugian dalam waktu cepat atau lambat. Si pelaku pun berhasil diciduk di rumahnya sendiri. Namun, karena tidak punya bukti otentik, Mikhailovich yang menjadi dalang peristiwa ini tidak bisa ikut diamankan. Apalagi, pelaku tidak mengaku ada yang menyuruhnya. At least, Mikhailovich mendapat efek jera, sementara Aliona merasa terpukul. Kisah antara Hans dan Aliona sudah cukup sampai di sini. Hans bukan tipe pria yang gampang bersedih lantaran wanita. Dia terlalu mewah untuk wanita pengkhianat seperti Aliona. Jika nanti dipertemukan lagi, sebuah perhitungan tentu akan dibuat. Saat ini Tuan Dimitri tersenyum puas dan berkata riang di istananya. Sudah ayah bilang, kau punya bakat anakku. Ayah ingin kau segera mengemban tugas ini. Hans menghela napas pelan menyandarkan punggungnya lalu menjawab, sekali lagi aku tidak mau durhaka pada ayah, mungkin tidak sekarang. Menjadi CEO butuh proses panjang ayah, tidak semudah dicerita fiksi. Tuan Dimitri tidak bisa mengelak. Beliau harus sepakat dengan perkataan anaknya. Aku akan tetap mengontrol Vadeka Energy ayah. Aku akan menjaga dan membantu perusahaan ayah. Tuan Dimitri harus mengambil langkah lain. Karena jika tidak, kondisi fisik yang tidak memungkinkan tentu akan menyulitkan. Oleh karena itu, beliau harus menunjuk anak keduanya sebagai CEO Vadeka Energy, menggantikan CEO saat ini. Hans bertanya dengan wajah antusias. Apa kabar kakakku Stefan di Amerika sana, ayah? Tuan Dimitri menjawab, harapan ayah kabarnya baik dan dia bisa sepertimu. Wajah Tuan Dimitri menampakkan ekspresi tidak percaya diri. Setelah mengingat-ingat kehidupan Stefan di Amerika, beliau ragu kalau Stefan karakternya sama seperti Hans. Raut kecemasan tercetak jelas di wajah beliau.